Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Grace Indriani Mamuding dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Dan saat ini saya sedang melaksanakan program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Pajajaran. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai profil wisata dengan komponen 5A serta pariwisata berkelanjutan di Pantai Pulisan, Likupang, Sulawesi Utara. Kita masuk dalam penjelasan singkat mengenai profil wisata dari Pantai Pulisan ini. Nah, Pantai Pulisan ini berlokasi di Jalan Pulisan, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Pantai Pulisan ini merupakan pantai eksotis yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang begitu cantik dengan pasir putih yang begitu halus serta air laut birunya yang jernih dan keindahan batu karang beserta tebingnya. Nah, Pantai Pulisan ini juga disebut sebagai The Hidden Paradise karena lokasinya yang tersembunyi. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada 5 komponen pariwisata yang ada di Pantai Pulisan ini. Nah, 5 komponen pariwisata ini apa aja sih? Yang pertama ada aksesibilitas atau accessibility. Yang kedua ada atraksi atau attraction. Yang ketiga ada akomodasi atau accommodation. Yang keempat ada aktivitas atau activities, dan yang kelima ada fasilitas atau amenities. Nah, dari kelima komponen ini kita akan membahasnya satu persatu di Pantai Pulisan ini. Nah, yang pertama ada aksesibilitas atau accessibility, yaitu suatu kemudahan untuk mencapai lokasi destinasi. Dengan kata lainnya yaitu jalan atau akses ke suatu destinasi lokasi pariwisata yang akan kita kunjungi. Nah, bagi Pantai Pulisan sendiri pun untuk aksesnya itu cukup mudah. Teman-teman dapat menggunakan transportasi darat itu dari pusat kota Manado. Itu berjarak sekitar 1 jam 47 menit untuk sampai di Pantai Pulisan ini. Nah, dari ini pun dapat menunjukkan bahwa akses ke Pantai Pulisan ini itu cukup baik. Nah, yang kedua ada atraksi atau attraction, yang dimana atraksi atau attraction ini adalah daya tarik di suatu destinasi pariwisata. Bagi Pantai Pulisan sendiri pun memiliki banyak sekali daya tarik seperti hamparan pasir putih yang lembut, terus juga air laut yang biru jernih, dan pemandangan panorama yang indah yaitu dengan pemandangan Bukit Savana. Yang ketiga ada akomodasi atau accommodation, yang dimana akomodasi atau accommodation ini adalah fasilitas penginapan yang ada di sekitaran destinasi. Nah, di Pantai Pulisan sendiri pun memiliki banyak sekali fasilitas penginapan atau akomodasi yang dapat teman-teman coba ketika ingin bermalam di Pantai Pulisan ini. Warga setempat pun menyewakan rumah mereka sebagai tempat untuk bermalam atau akomodasi yang biasa disebut dengan resort atau homestay, yang dimana ada banyak sekali homestay maupun resort di Pantai Pulisan ini. Contohnya ada Kalinaun Resort, ada Pulisan Resort, dan juga Homestay Ejelian. Teman-teman dapat mencobanya. Dan bukan hanya 3 penginapan ini saja, tetapi masih banyak lain yang ada di sekitaran Pantai Pulisan ini. Selanjutnya yang keempat ada aktivitas atau activities yang dapat teman-teman coba di destinasi pariwisata ini. Yang di Pantai Pulisan sendiri pun banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dapat teman-teman coba, seperti berfoto, yang dimana di Pantai Pulisan ini pemandangannya itu sangat cantik sekali, yang diwarnai dengan pasir putih, terus juga air laut yang begitu jernih, ditambah dengan pemandangan bukit yang tadi saya sebutkan yaitu Bukit Savana. Jadi ini ada perpaduan yang sangat sempurna ketika teman-teman berfoto dan diupload di media sosial. Ini adalah hal yang sangat bagus dan direkomendasikan kepada teman-teman untuk dapat berkunjung di Pantai Pulisan ini. Dan bukan hanya berfoto aktivitas yang dapat teman-teman lakukan, tetapi
teman-teman juga dapat melakukan snorkeling dan juga diving di Pantai Pulisan ini. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu fasilitas atau amenities, yang dimana ini adalah hal yang disediakan di suatu destinasi. Yang di Pantai Pulisan sendiri pun menyediakan banyak sekali fasilitas yang dapat teman-teman pakai atau akses, seperti toilet, terus juga ada warung makan yang dimana teman-teman dapat mencoba berbagai menu kulineran yang ada di sekitaran Pantai Pulisan ini. Salah satu rekomendasi yang teman-teman harus coba, saya merekomendasikan, yaitu teman-teman harus mencoba pisang goreng goroho. Ini adalah salah satu menu khas dari Sulawesi Utara, gorengan, yang dimana gorengan ini yaitu terbuat dari pisang goroho dan juga disantap menggunakan sambal, atau orang Manado biasa mengatakannya sebagai dabu-dabu. Ini adalah hal yang harus teman-teman coba ketika teman-teman berwisata di Pantai Pulisan, karena ketika teman-teman mencobanya itu makan pisang goreng beserta sambal di pinggir pantai itu sangat luar biasa enak. Jadi teman-teman harus mencobanya ketika teman-teman datang ke Pantai Pulisan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan pariwisata berkelanjutan di Pantai Pulisan ini. Kita akan membahas pada 3 bidang, yaitu ada bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pada bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini pun terbagi menjadi 3 bagian. Saya mengulasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada disertifikasi ekonomi, di mana masyarakat lokal ini mengembangkan usaha kerajinan tangan sebagai souvenir atau oleh-oleh, supaya ketika teman-teman datang berwisata di Pantai Pulisan ini, teman-teman tidak pulang dengan tangan kosong, tapi teman-teman membawa pulang cenderamata yang sangat indah, karena masyarakat lokal ini mengembangkan souvenir ini dari bahan-bahan lokal. Nah, yang kedua ada pengembangan usaha lokal, yaitu di mana masyarakat setempat ini menyewakan rumah mereka sebagai penginapan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan di bagian komponen 5A pada bagian akomodasi, masyarakat lokal setempat ini menyewakan rumah mereka sebagai tempat penginapan. Seperti Sari Homestay, ini mereka menyewakan rumah mereka sebagai homestay yang dapat teman-teman coba ketika berwisata di Pantai Pulisan ini. Dan yang ketiga itu ada pengembangan infrastruktur. Nah, pemerintah ini berinvestasi pada pengembangan infrastruktur agar ketika teman-teman datang berwisata di Pantai Pulisan ini, akses jalannya itu baik dan teman-teman nyaman ketika berwisata di Pantai Pulisan. Ya, selanjutnya kita membahas pada bidang sosial. Di bidang sosial ini juga saya merangkumnya menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat lokal, di mana di pemberdayaan masyarakat lokal ini kita melibatkan masyarakat lokal setempat sebagai pemandu wisata dan juga mengajarkan keterampilan kerajinan tangan. Seperti yang sudah dibahas di bagian ekonomi tadi, bahwa ada masyarakat yang mengembangkan usaha itu kerajinan tangan dari bahan-bahan lokal. Nah, ini juga termasuk pada pemberdayaan dari masyarakat lokal, di mana selain menjadi pemandu wisata, masyarakat juga dapat mengembangkan souvenir agar semakin mengasah keterampilan yang ada. Nah, yang kedua ada pelestarian budaya lokal. Nah, di Pantai Pulisan ini pun bukan hanya sekedar berwisata saja, menikmati pemandangan, tetapi terkadang dibuat sebagai tempat pertunjukan budaya lokal seperti permainan alat musik kolintang. Nah, yang ketiga ini ada promosi kesetaraan gender. Ini juga termasuk dalam penerapan pariwisata berkelanjutan di bidang sosial, di mana melibatkan perempuan dan sektor pariwisata untuk mengurangi ketidaksetaraan. Contohnya menjadi seorang pemandu wisata yang sudah saya jelaskan pada bagian yang pertama tadi. Hal ini pun dapat mengurangi ketidaksetaraan begitu. Dan selanjutnya kita akan membahas pada bidang lingkungan yang terakhir. Nah, di bidang lingkungan ini pun saya membaginya menjadi 3 bagian juga. Di bidang lingkungan ini, yang pertama ada pengelolaan sampah dan kebersihan pantai. Nah, ini bukan hanya diterapkan di Pantai Pulisan saja, tetapi semoga diterapkan di semua tempat pariwisata
agar lingkungan untuk kita berwisata itu terjaga dengan baik, tidak merusak ekosistem yang ada. Nah, dengan adanya pengelolaan sampah dan juga kebersihan pantai ini, pemerintah maupun masyarakat lokal ini menyediakan tempat sampah di sepanjang pesisir pantai agar wisatawan yang berkunjung ini pun tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua ada konservasi ekosistem laut, di mana para pemerintah maupun masyarakat setempat ini menetapkan zona larangan penangkapan ikan di sekitar terumbu karang dan mengawasi aktivitas snorkeling dan juga diving. Nah, di Pantai Pulisan ini pun karena keindahan alamnya masih terjaga, jadi pemerintah menghimbau bagi para wisatawan untuk tidak menangkap ikan sembarangan. Begitu juga mengawasi para wisatawan yang melakukan snorkeling dan juga diving, karena di Pantai Pulisan ini ombaknya itu cukup besar, jadi harus berhati-hati. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan air dan juga energi, di mana pemerintah ini memasang lampu LED di area pantai dan juga memasang panel surya untuk kebutuhan energi. Nah, itu dia penerapan pariwisata berkelanjutan yang ada di Pantai Pulisan. Semoga dengan adanya informasi yang saya sampaikan ini, teman-teman ini dapat tertarik untuk berkunjung di Pantai Pulisan Likupang di Sulawesi Utara, dan semoga juga bukan hanya datang di Pantai Pulisan, tapi teman-teman juga dapat mencoba berbagai tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara. Baik, demikian penjelasan saya mengenai profil wisata komponen 5A beserta dengan penerapan pariwisata berkelanjutan di Pantai Pulisan. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih.